Beberapa di antara kita pasti pernah menonton Black Panther, berkenalan dengan wonder material yang dinamai vibranium. Is vibranium could exist on Earth? Melalui penelitian ini akan diungkap potensi real vibranium di salah satu daerah di Indonesia. Berikut karakteristiknya sebagai penunjang teknologi energi baru terbarukan. Is real vibranium could exist on Earth? Let's have this journey together. Transisi energi merupakan salah satu program pembangunan di Indonesia dengan prioritas utama meningkatkan aksesibilitas menuju teknologi yang bersih dan ramah lingkungan. Teknologi baterai selanjutnya menjadi sangat penting karena suplai energi baru terbarukan dapat sangat fluktuatif. Diperlukan manajemen penggunaan energi dengan memaksimalkan kapasitas storage. Indonesia merupakan negara dengan potensi material penyusun baterai seperti nikel, aluminium, tembaga, dan besi yang besar. Tapi satu material penyusun baterai yang luput dari highlight selama ini adalah grafit. Penelitian mengenai potensi, genesa, dan karakteristik grafit di Indonesia saat ini belum banyak. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk memperkaya literatur dan inventarisasi karakteristik grafit yang spesifik untuk setiap daerah, sehingga dapat efektif digunakan dalam kegiatan industri. Indonesia memiliki potensi grafit yang tersebar pada batuan metapelitik berumur tua, berkisar Mesozoik hingga Paleozoik, seperti yang tersingkap di daerah Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Saat ini penelitian mengenai grafit masih relatif jarang di Indonesia. Diperlukan studi komprehensif, petrologi, mineralogi, metalogeni untuk memetakan potensi-potensi tersebut sebagai bagian inventarisasi mineral maju pendukung energi baru terbarukan. Berikut adalah diagram alir penelitian untuk durasi 2 tahun. Penelitian terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu penelitian lapangan dan analisis laboratorium. Kegiatan lapangan merupakan rangkaian pengambilan data sebaran batuan host grafit di permukaan dan juga pengukuran resistivity menggunakan ADMT untuk mengetahui potensi grafit di bawah permukaan. Adapun analisis laboratorium terdiri dari berbagai metode yang memiliki 2 tujuan utama, mengetahui genesa grafit dan batuan host grafit, serta menganalisis kualitas grafit sebagai mineral industri. Daerah penelitian terletak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Lokasi penelitian terletak di daerah pelosok, berjarak 250 km dari kota Pontianak, dapat ditempuh dengan perjalanan darat dengan durasi 7 jam. Batuan yang diteliti merupakan bagian dari kompleks batuan metamorf Balai Sebut berumur karbon Permian yang terletak di bagian barat cekungan Melawi, Kalimantan Barat. Batuan metamorf pembawa grafit utamanya hadir di Desa Empiang, Terati, dan Balai Sebut. Batuan host grafit tersebut tersingkap di lokasi-lokasi seperti tebing bukit, bukaan jalan, trench alami, atau bahkan sepanjang alas sungai. Grafit di daerah penelitian hadir pada batuan filitik hingga skis dengan foliasi berarah 210 hingga 215 northeast dan dipping foliasi yang tinggi berkisar 65 hingga 80 derajat. Batuan host grafit ditunjukkan dengan karakteristik warna abu-abu yang gelap
dengan kilap semi logam, menunjukkan tekstur greasy seperti dilapisi minyak, soft dengan strik kehitaman, dan sangat bersifat konduktif. Balai sebut merupakan kompleks batuan metamorf dicirikan oleh warna coklat muda pada gambar DEM yang diterobos oleh granitoid formasi Imboy, dicirikan oleh zona berwarna coklat tua. Grafit di daerah penelitian hadir pada morfologi perbukitan bergelombang hingga dataran dedu nasional. Terlihat pula adanya kelurusan-kelurusan berarah timur laut barat daya dan utara timur laut hingga selatan barat daya yang mengontrol sebaran batuan metamorf di daerah penelitian. Beberapa titik di daerah penelitian telah dilakukan pengukuran geofisika resistivity menggunakan alat ADMT dengan panjang line berkisar 90 hingga 100 meter dan arah pengambilan yang relatif tegak lurus strike. Pengukuran geofisika resistivity menunjukkan bahwa batuan host grafit berada pada kisaran nilai 8 hingga 33 yang ditunjukkan oleh warna biru tua hingga hijau. Pada daerah Trati, singkapan grafit di permukaan dipengaruhi oleh sesar-sesar naik, sedangkan potensi grafit bawah permukaan semakin bertambah mulai dari kedalaman 70 meter dan masih terus-menerus di atas kedalaman 100 meter. Sedangkan pada daerah Empiang, grafit sudah banyak terekspos ke permukaan dengan sebaran sepanjang alas sungai dan juga beberapa tersingkap sebagai trench bukaan alami. Analisis laboratorium dilakukan di 3 tempat: Lab Petromin Universitas Pajajaran dan Universitas Trisakti, Lab Terpadu Mineralogi PT Geoservice, dan Lab Electron Probe Microanalyzer UGM. Berikut adalah hasil analisis petografi untuk lapangan Empiang. Hasil analisis petografi untuk lapangan Terati. Grafit di daerah penelitian hadir dalam batuan metamorfilit hingga skis. Grafit pada host filitik hadir dalam bentuk flake shape berukuran 5 hingga 30 mikrometer yang menyisip di antara foliasi, granulation ataupun single kristal heksagonal pada batuan. Berdasarkan kelimpahan klorit, white mica, dan kloritoid, filit pembawa grafit termasuk ke dalam fasies green schist. Sedangkan schist host grafit menunjukkan foliasi schistose dengan struktur porphyroblast yang disusun oleh kuarsa dan storolit. Kehadiran storolit mengindikasikan suhu pembentukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan filit. Grafit pada schist hadir sebagai mineral pipih yang menyisip di antara foliasi dan juga hadir sebagai mineral halus penyusun internal foliasi pada porphyroblast. Berikut adalah hasil analisis SEM-IDS untuk grafit. Hasil analisis XRD. Berikut adalah kadar grafit berdasarkan uji karbon LiCo. Berdasarkan integrasi kegiatan lapangan dan analisis laboratorium, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Penelitian PPS PDD ini telah menghasilkan luaran wajib dan juga luaran tambahan. Luaran wajib adalah sebagai berikut. Poster penelitian sebagai luaran tambahan. So, is vibranium could exist on Earth and occur in Indonesia? Sure, why not?